Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau kita kenal dengan Imam Bukhari. Kalau kita ucapkan Assalamualaikum, maka setan itu, si asing itu langsung ngomong kepada teman-temannya, wah kita nggak punya tempat di rumah ini, ayo kabur nih. Cekcok antara suami istri atau orang tua cekcok dengan anaknya, ribut dulu dengan anaknya, bisa jadi ada dasing di rumah itu yang selalu jadi provokator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati pengurus pengelola masjid Al-Mu'minin, para orang tua, sesepuh, hadirin, hadirat, jamaah salat Isya Tarawih yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ala kulli hal, selalu kita bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sedih. Bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Selalu bersyukur baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah buat hamba-hambanya yang bersyukur, Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah izinkan kita, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dan juga kita sudah melakukan yang mulai salat tarawih. Insya Allah nanti sama-sama kita tutup dengan zikir. Berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketaatan yang kita lakukan pada saat ini Allah istiqomahkan, dan Allah masukkan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam kita aturkan kepada teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah perindu surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikisahkan dalam satu keluarga ada ayah, ibu, anak. Di sana kedua orang tua ini, ayahnya dan ibunya ini, menginginkan agar anaknya ini menjadi anak yang saleh, anak yang bermanfaat untuk umat. Maka mereka pun berencana untuk menjadikan anaknya ini seperti yang dicita-citakan. Ternyata ayahnya dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih dahulu, dan anaknya juga dinyatakan oleh dokter secara medis, dinyatakan anaknya buta permanen. Maka si istri ini menjadi singkapkan membesarkan anaknya ini sesuai dengan amanat dari suaminya almarhum. Maka si istri ini pun, ibu dari anak ini pun membesarkan anak ini, lalu menitipkannya di salah satu madrasah. Dititipkan oleh seorang syekh, penghafal Al-Quran, orang hafiz. Maka baru pertama kali di sana, biasa syekh itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran,
lalu murid-muridnya menyimak dengan baik. Setelah itu dipanggil satu-satu untuk mengulang apa yang tadi dibacakan oleh Syekh. Di madrasah itu anak ini paling kecil, umurnya 9 atau 10 tahun, sedangkan teman-temannya itu sudah belasan tahun, ada 15 tahun. Pada saat dipanggil satu-satu, giliran dia dipanggil, ternyata Syekh ini luar biasa. Beliau ini langsung tertegun, tidak menyangka seorang anak yang buta dia bisa menghafal begitu cepatnya apa yang dibacakan oleh Syekh itu. Bahkan bukan cuma hafal, tetapi makharijul hurufnya, sifat hurufnya luar biasa. Akhirnya dipanggil oleh Syekh ini, lalu dikatakan kamu nanti harus belajar hadis. Maka senangnya bukan main. Dia pulang ke rumah, lalu dia bilang kepada ibunya, ibu, kata Syekh saya harus belajar hadis. Si ibu ini melihat kekurangan dari anaknya yang mata buta ini, lalu mengatakan, nah, satu-satu belajar dulu Al-Quran, hafalkan Al-Quran, belajar dulu Al-Quran, baru nanti belajar hadis. Tidak, kata saya harus belajar hadis. Maka si ibu ini pun, bapak ibu yang dirahmati Allah, biasa berdoa di sepertiga malam, di sepertiga malam yang terakhir. Dan sepertiga malam terakhir ini adalah waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu di mana sepertiga malam terakhir yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi bahwa Allah di sepertiga malam terakhir itu turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, lalu Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta hajat keperluan akan aku penuhi. Dan ibu ini pun setiap sepertiga malam terakhir itu beliau pun gelar sejadah, salat, lalu minta kepada Allah Taala untuk kebaikan anak. Termasuk si ibu ini pun mendoakan agar Allah mengembalikan penglihatan anaknya. Dan subhanallah, ya, pada saat itu anaknya terbangun dan dia pun teriak, ibu, aku bisa melihat, ibu, aku bisa melihat. Ibunya gak percaya. Apa benar anaknya? Aku lihat ibu pakai pakaian ini, warna ini ada ini ada ini, sebutin semua yang ada di sekitar. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau kita kenal dengan Imam Bukhari. Subhanallah. Beliau dulu masih kecilnya buta, bahkan dinyatakan oleh dokter buta permanen. Atas doa dari seorang ibu, Allah kabulkan, Allah kembalikan penglihatan. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Doa. Saya ceritakan satu lagi. Ada seorang ibu viral juga di Aljazair. Ibu ini bertahun-tahun menginginkan, jadi itu sekali ingin datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka pada saatnya lalu ingin akan berangkat ke Baitullah, berkumpul di bandara, di ruang tunggu. Dan pada saat ingin naik ke pesawat, tiba-tiba ibu ini izin ke toilet. Ternyata balik lagi ke ruang tunggu, teman-temannya udah gak ada, orang tuanya sudah gak ada. Dan ditanya ke penjaga bandara bahwa orang-orang yang di ruang tunggu ini sudah naik ke pesawat. Dan ibu ini pun berusaha untuk kepada penjaga itu diperkenankan untuk naik ke pesawat itu, nggak bisa karena pesawatnya sudah take off, sudah berangkat. Dan ibu ini pun subhanallah, beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau mengadu kepada Allah Taala. Beliau minta kepada Allah agar beliau bisa berangkat ke tanah suci. Sampai si penjaga ini mengatakan, ibu, udahlah, ya, nggak mungkin. Ibu lebih baik balik lagi ke rumah. Tidak. Aku akan minta kepada Allah Taala. Maka dia berdoa, terus berdoa. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kejadian nyata. Ternyata si pilot pesawat ini mendengar suara gertak-gertak, ada kertak-kertak di pesawatnya. Maka daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pilot ini
diambil inisiatif untuk kembali ke bandara untuk dicek apakah terjadi apa-apa dengan pesawatnya, karena dia membawa kurang lebih sekitar ada 200 penumpang pada saat itu. Sampai di bandara, orang-orang kembali naik lagi turun dari pesawat ke ruang tunggu, cari ruang tunggu nggak ada, penuh semua kecuali ruang tunggu yang tadi yang pertama itu. Akhirnya teman-temannya yang di ruang tunggu sudah berangkat duluan ketemu lagi sama dia di ruang tunggu itu, subhanallah. Dan akhirnya ternyata pada saat dicek oleh orang-orang di bandara itu, pesawat itu ternyata oleh para teknisi dinyatakan tidak terjadi apa-apa, sehat, bagus. Maka kembalilah rombongan itu naik pesawat itu bersama ibu itu kembali menuju ke Baitullah. Subhanallah. Ini doa Bapak. Oleh karenanya jangan menyepelekan doa dan jangan berputus asa pada saat kita berdoa. Rasulullah SAW sudah mengatakan ada 3 doa, ada 3 orang yang berdoa yang doanya la turaddu, enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang enggak zalim. Yang kedua as-sa'i hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Jadi kalau kita berpuasa mulai dari waktu subuh sampai nanti berbuka, itu doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Dawud dinyatakan lisa'im 'inda iftarihi da'watun mustajabatun. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa doanya mustajab. Ini banyak di antara kita ini. Ya, mumpung masih Ramadan, tinggal beberapa hari lagi enggak masalah. Manfaatkan. Banyak di antara kita pada saat kita buka puasa lebih nafsu dengan makanan-makanan minuman yang ada di atas meja, lupa dengan doa. Padahal Nabi sudah menjamin lisa'im 'inda iftarihi da'watun mustajabatun. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa, da'watun mustajab, doanya mustajab. Makanya kalau habis batalin buka puasa, habis batalin minum atau makan korong misalnya, kita habis batalin, jangan langsung sikat itu makanan yang lain-lainnya. Doa. Apa hajat kita? Kita lagi sakit, minta disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi punya keperluan apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala pada saat kita buka puasa. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Itu kesempatan yang luar biasa dan belum tentu Bapak Ibu kita ketemu sama Ramadan tahun. Hadirin jemaah rindu surganya Allah Taala. Oleh karenanya doa, jangan sepelekan doa, jangan berputus asa pada saat berdoa. Selama doa itu tidak mengandung hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Taala, selama doa itu tidak mengandung memutuskan tali silaturahim, maka doa itu dikabulkan oleh Allah Taala melalui 3 cara. Yang pertama dikabulkan langsung seperti Ibu Al-Jazair itu, orang dari Al-Jazair, langsung dikabulkan. Atau yang kedua diganti dengan yang semisal. Kita mintanya A dikasih sama Allah B, karena memang seharusnya kita lebih ridha, lebih senang dengan pilihan Allah daripada pilihan kita sendiri. Mungkin di antara kita pernah alami, kita naik motor, naik sepeda, atau naik kendaraan atau apapun itu, tiba-tiba kita selamat. Padahal harusnya kita terjadi kecelakaan misalnya, harusnya jatuh, harusnya ketabrak, atau harusnya nabrak, tapi nggak jadi. Bisa jadi Bapak Ibu itu doa-doa kita yang ijabah Allah Taala diganti dengan kita diselamatkan dari musibah. Dan yang ketiga, doa kita diterima sama Allah, tapi nanti dikabulkan pada hari kiamat. Jadi nggak ada doa yang sia-sia. Kan Allah sudah jamin di dalam surat Al-Mu'min, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Taala, 15 menit sudah ceramah, kurang lagi 15 menit. Ada lagi sebenarnya yang kita sampaikan, tapi kayaknya cukup ya Pak ya? Cukup kan? Ada sedikit lagi saya mau sampaikan.
Bapak Ibu dalam hati Allah, masih tentang doa juga, tapi masuk ke ranah zikir. Yang ini banyak banget kita abaikan. Bukan cuma anak-anak, orang tua demikian. Saya kebetulan salah satu guru di TPA, dan saya sering memberikan ke anak-anak itu. Herannya setiap ulangan, setiap semesteran itu, giliran materi doa harian itu, pada saat buku catatan doa itu, mereka hafal ini, hafal doa ini. Tapi pada saat ulangan banyak yang nggak hafal. Kenapa? Ternyata kendalanya karena mereka sudah hafal, tapi mereka nggak praktekkan. Mereka hafal, tapi mereka nggak praktekkan. Kalau mau makan, misalnya selesai makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, buka baju, pakai baju, bangun tidur. Doa sehari-hari itu, mereka hafal sebenarnya. Waktu lintas harian hafal, tapi pada saat ulangan nggak hafal. Kenapa? Karena nggak dipraktekkan. Mungkin termasuk kita ya. Padahal ini doa harian yang dibaca oleh Rasulullah SAW ini luar biasa, Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Contoh misalnya, pada saat kita masuk rumah, Rasulullah SAW menyuruh kita, ada orang mengucapkan Assalamualaikum. Dan ternyata kalimat Assalamualaikum ini dahsyatnya luar biasa. Pada saat kita masuk rumah atau masuk kamar, ada orang kita mengucapkan Assalamualaikum, itu setan yang namanya Yasin. Kan biasanya ada di rumah namanya Yasin. Kalau perempuan, khususnya. Nah itu, kalau kita ucapkan Assalamualaikum, maka setan itu, si Yasin itu langsung ngomong kepada teman-temannya, wah kita nggak punya tempat di rumah ini. Ayo kabur nih. Bapak Ibu dalam hati Allah, maka kalau di rumah terjadi cekcok antara suami istri, atau orang tua cekcok dengan anaknya, ribut dulu dengan anaknya, bisa jadi ada Yasin di rumah itu yang selalu jadi provokator. Cara musimnya gampang, cukup dengan pada saat kita masuk rumah ucapkan Assalamualaikum, pada saat kita masuk kamar ucapkan Assalamualaikum, dahsyat. Atau pada saat kita keluar rumah kita membaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Banyak yang mengabaikan ini, padahal kalimat ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang, Allah, siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, Allah kirimkan malaikat untuk jagain dia selama di luar rumah sampai dia masuk lagi ke rumahnya dalam keadaan aman. Subhanallah. Tapi banyak. Atau misalnya salah satu juga yang pernah diceritakan oleh Ustaz Adi Hidayat, sedikit saya ceritakan, ada seorang wanita di Amerika, ya, dia seorang muslim, dia lewat di Amerika itu kan lebih kriminal ya, lebih diserang sebenarnya daripada di Indonesia. Pulang malam dia lewat, ada preman-preman di pinggir jalan itu, dia lihat, ya, lalu dia jalan gitu, dia sempat ketakutan tapi dia tetap jalan. Nggak lama kemudian sampai di rumah dia lihat televisi, ternyata di televisi ada berita tentang pelecehan ya terhadap wanita, dan dilihat ternyata itu jalan yang pernah dilewati, dan itu nggak lama setelah dia maka wanita itu lewat, tetapi dilecehkan oleh para preman-preman ini. Dia penasaran, kok waktu saya lewat saya nggak diganggu. Maka dia coba cari tahu, dia datang ke kantor polisi, dia lihat, oh ya benar ini preman-preman. Ya. Dan pada saat itulah saking penasarannya dia tanya, ini cerita dari Ustaz Adi Hidayat. Dia tanya kepada preman-preman itu, waktu saya lewat, apakah kamu lihat waktu saya lewat? Saya lihat. Tapi kenapa kok kamu nggak ganggu saya? Malah kamu mengganggu orang yang setelah saya, perempuan yang setelah saya. Apa kata preman-preman itu, Bapak Ibu yang dalam hati Allah? Iya, kami ingin mengganggu, kami ingin melecehkanmu, tetapi di sisi kanan kamu ada seorang laki-laki yang kokoh luar biasa, kami berani mengganggu. Subhanallah. Apa yang dibaca oleh perempuan ini? Ternyata yang dibaca zikir yang biasa kita diajarkan oleh Rasulullah, zikir pagi dan petang. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim wa huwas sami'ul basir. Ini ternyata bacaan ini
kalau kita baca Bapak Ibu, maka nggak akan pernah terjadi kepada diri kita atau apapun itu, musibah apapun itu Allah akan berikan kepada kita pada saat kita membaca kalimat itu, sebagaimana yang diamalkan oleh seorang Umar. Masih banyak sebenarnya intinya Bapak Ibu, ya, apapun yang diajarkan Rasulullah SAW baik zikir maupun doa, mari kita amalkan. Mari kita amalkan. Yakini bahwa Allah menerima doa kita. Allah menerima zikir kita. Jangan kita abaikan dan jangan pernah kita berputus asa untuk minta kepada Allah Taala. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Qadar wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.